Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya, Anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari buku Ende Mandailing nomor 19 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, hukum yang ke-10 serta maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2 berkumandang suara dari seberang. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menebus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu.
marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel kita pada minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Rupa-rupa roh, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk memberikan saksian puji-pujian.
Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 16 Januari 2022. Yang pertama, damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita senantiasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita di sepanjang minggu lalu, sehingga dalam minggu ini kita bisa bersekutu di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu kedua setelah Epifanias. Topik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Beni Maklianto, pendeta resort kita, adalah Tuhan adalah kasih dan setia, yang disampaikan lewat Zoom. Yang ketiga, persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 9 Januari 2021, persembahan kantong pertama Rp80.000, persembahan kantong kedua Rp95.000, persembahan kantong ketiga Rp125.000. Diterima ucapan syukur dari pendeta JS Panjaitan Rp300.000. Diterima persembahan dari keluarga Situa M Silalahi 1 juta. Diterima persembahan dari Opung Oki Rp100.000. Jumlah keseluruhannya Rp1.700.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pada saat ini kami masih boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita untuk kami boleh bersama-sama melakukan ibadah di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah dari segala puji-pujian dan serta doa persembahan kami yang kami telah naikkan padamu ya Tuhan, Engkau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami juga sungguh bersyukur ya Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang masih belum hadir tempat ini dan mereka boleh menyaksikan dari rumah masing-masing. Tuhan juga tetap melawat kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah dan pertolongan-Mu. Walaupun seberapapun kami yang ada di tempat ini, kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Kami telah mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Persembahan kami di minggu yang lalu, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah itu kami pergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi beliau, agar setiap kami yang boleh mendengarkan, boleh diberkati, boleh dikuasai hati dan pikiran kami boleh dengan setia menyimak dan mendengarkan, serta terlebih lagi Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau tetap melawat mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan, dan juga setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dalam segala tugas pekerjaannya. Engkau juga yang menolong, memimpin, menyertai dalam segala hal yang kami boleh lakukan dalam aktivitas kami hari lepas hari. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami atas salah dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni, supaya tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu
yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Allah, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 dan seterusnya, seraya kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Amang Pendeta. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya yang menguasai hati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya coba komunikasikan sekali lagi, kedengaran suara saya, Amang, Inang, Jemaat GKPA Surabaya? Jelas, Amang. Iya. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kedua Epifanias. Tertulis dalam Mazmur 36 ayat 6 hingga 11. Begini firman Tuhan tertulis dalam kitab suci. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia semua Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau,
dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian. Amang inang Aposo Bulung yang ada di dalam gereja serta yang mengikuti ibadah kita dari rumah. Kita bersukacita pada minggu kedua Epifanias, di mana arti Epifanias adalah kasih setia Tuhan yang telah nyata bagi manusia dan ciptaannya. Di dalam Mazmur tadi yang kita telah mendengarkannya, perlu kita menyimak sebelum masuk ke dalam teks khotbah kita bahwa di atas ayat 1 sampai 5 itu adalah menjelaskan tentang bagaimana orang fasik dan mendurhaka kepada Tuhan. Mereka adalah orang jahat. Mereka penuh dengan tipu daya, mulut mereka merancangkan yang jahat. Ternyata Allah tidak menyenangkan perilaku kehidupan yang demikian. Pada situasi yang demikian, Tuhan melalui pemazmur hendak menyampaikan pesan kepada jemaat sepanjang abad, termasuk sampai kepada kita sekarang di GKPA Surabaya, bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Kalau kita menyimak pesan Injil yang paling komplit, yang bisa sangat mudah tetapi menyangkut semuanya dalam kehidupan kita dan dalam pemberitaan kesaksian hidup kita umat tebusan Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sungguh sangat lengkap. Apa dikatakan di sana, Amang Inang? Kita semua barangkali kita merenungkan, tapi bisa mereview ulang untuk bisa menghafalkannya atau mengingatkannya. Ini ayat populer, yaitu Injil Yohanes 3:16 itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya itu? Sebejat apapun perilaku umat Tuhan, sepasik apapun kejahatan dan tipu daya umat Tuhan, Tuhan hendak menyatakan kasih setianya yang penuh dengan sesuatu yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam caranya Allah, untuk melalui kasihnya itu kita beroleh pembenaran dan keselamatan. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, yang dalam istilah teologia adalah smul justus et peccator. Kita manusia adalah orang yang berdosa seberdosa-dosanya, tetapi dalam situasi, ruang dan tempat yang sama, kasih karunia Tuhan ada di dalam kita untuk penyelamatan kita. Bagi kita yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyampaikan pesan moral dan pengajaran firman Tuhan sebagai suatu keberadaan Allah yang melalui kiasan ternyata sungguh bisa kita terima secara logika, tapi disempurnakan menerima secara imani. Karena itu ada
dalam teks bacaan kita itu tadi, yang pertama, kasih-Mu sampai ke langit. Berarti kasih Tuhan itu begitu tingginya, nggak bisa dibatasi oleh ruang, tempat maupun gerak. Kasih Tuhan itu nyata, epipanias. Kasih Tuhan itu menyelamatkan, kasih karunia-Nya. Kasih Tuhan itu ternyata adalah begitu sampai kepada yang paling tinggi, dikatakan ada menuju awan seperti tingginya awan dan langit yang ada. Demikianlah kasih setia Tuhan yang tak terukur oleh manusia. Kasih manusia bisa diukur. Kasih manusia bisa berbalas. Kasih manusia bisa mengharapkan imbalan. Kasih manusia hanya sepanjang masa. Tapi Tuhan yang sungguh luar biasa itu, kasih setianya yang tinggi, yang tidak terbatas itu, kekal dan abadi. Makanya kita mengimaninya bahwa setinggi langit dan bersemayam di udara, kasih Tuhan memperlengkapi umat ciptaannya. Karena kita tinggal di bumi, maka kita merendah. Itu yang mau disampaikan pemazmur bagian pertama. Bagian kedua, ternyata kasih setia Tuhan itu tidak hanya lip service belaka, tetapi dia adalah mengandung unsur keadilan seperti gunung-gunung Allah. Kita ingat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa dari gunung Hermon turun kepada imam sampai kepada janggutnya dan ke jubahnya. Disitulah dinyatakan berkat-berkat Tuhan. Ternyata kasih Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan orang yang mendapat pembenaran itu. Hidupnya adalah adil. Adalah seperti gunung Allah yang turun embunnya untuk menyejukkan yang lain. Untuk mendatangkan kebersamaan dalam kehidupan yang tidak sepihak. Tapi bersama dalam artian bahwa keadilannya itu tidak lagi urusan daripada hukum dunia, tapi hukum kasih. Kalau hukum dunia, kesalahan-kesalahan yang selama ini dibenarkan, kesalahan itu lama-lama bisa jadi kebenaran, tapi Tuhan tidak menginginkannya. Karena itulah seperti kokohnya gunung-gunung, maka demikianlah keadilan Allah kokoh, tegak berdiri menyertai orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga, Mazmur dalam pengalamannya melihat hukum Tuhan itu yang sempurna, yang tidak ada bisa dibandingkan dengan pemahaman kasih manusia, kasih dalam hubungan, bisa saja dalam orang Batak kan, holong namar boru, holong namar yanakon, holong namar ale-ale, holong namar sahuta, holong namar hohasi haholongan suami istri, dan banyak lagi. Ternyata ada di dalamnya hukum yang bisa tertinggi yang diberikan Tuhan, yaitu hukum kasih. Disebutkan di sini bagaikan samudra raya yang hebat, bahwa Tuhan menjalankan hukumnya dengan kebijaksanaannya yang sangat luas. Tuhan itu bijaksana. Hukum dunia bisa membuat yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Tapi karena hukum Tuhan adalah kasih, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Makanya kita menerima secara iman, katakanlah ya, apabila ya, katakan tidak, apabila tidak. Di luar semuanya itu berasal dari si jahat.
Karena itulah diajarkan bagi kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Tapi ada tugas, karena di bumi ini kita semua tidak hanya orang yang mendapatkan kebenaran kasih, tidak hanya orang yang benar, ada orang jahat, fasik, tipu daya, dan lain sebagainya. Maka dikatakan, kasihku kunyatakan dengan bijaksana, yaitu melalui hukum kasih. Ditugaskanlah kita sekarang secara iman, kasihilah musuhmu. Biado narohamunu amang inang, na adong di garejaon, songoni do na adong di bagas. Terkarejot kita deh. Bisakah kita mengerjakan itu? Mengasihi musuh. Sedangkan donok petusia murakit atau yang menginangkan dekat saja, apalagi mau ngomong sudah alergi. Tapi Tuhan katakan kasih mereka. Karena apa? Kita mau mendapatkan berkatnya itu. Apa berkatnya? Berdoalah kepada mereka yang menghina hidupmu, menghina engkau. Berkati mereka yang menyalahi perbuatan baikmu. Doakan mereka. Nah, ini tugas kita. Jadi bisanya kita ini melakukan kasih Tuhan yang benar itu. Karena kasih setianya sudah dia nyatakan dalam Epifanias ini. Yang keempat tentunya adalah kasih setia Tuhan yang digambarkan seperti naungan sayap. Berarti dia menaungi anak-anaknya sama seperti induk ayam. Anak-anaknya yang kecil-kecil. Kalau datang badai, datang hujan, datang tantangan atau elang musuhnya mau memangsa, dia dengan sayapnya menaunginya sehingga terlindung. Makanya kepak sayap Allah yang sungguh hebat itu, dia bilang kasihnya begitu mengelembung sampai ke atas, sama seperti burung Raja Wali yang menghadapi tantangan. Makin keras terpaan itu, makin kuat dia untuk menahannya. Tapi bagaimana menaklukkan orang-orang yang jahat? Maaf Amang Inang, misalnya kalau di hutan kita di Bonabulu sana, tatanda do herek atau Amang Inang, sanga bodat majolo, nasongoni takang na, apalagi si boter, si rata butuha, kan itu jahat kan? Tapi kalau dia di atas pucuk kayu itu, kita lihat datang angin kencang, datang angin lain-lain, datang tantangan, tangannya begitu kokoh menahan. Makin kuat dia dengan ada badai, angin kuat tantangan itu. Tapi cobalah datang dulu angin sepoi-sepoi. Ditiup angin dengan sepoi-sepoi, dia merasa sejuk, dia merasa akhirnya ngantuk. Pegangannya akan lepas dan dia jatuh. Begitulah kita yang merendah di hadapan Tuhan. Hukum kasihnya itu, sejahat apapun orang, pada akhirnya dengan kelembutan, dengan hati, kekuatan Allah melalui kasihnya akan menaklukkan mereka. Hanya dua, apakah mereka jatuh ke dalam pencobaan atau mereka menjadi bergabung di dalam kehidupan yang saling mengasihi sebagai saudara. Yang kelima, mengenyangkan dengan lemak di rumah Tuhan. Sebenarnya ini adalah ajakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita mengingat apa dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Jikalau seseorang mengetuk pintu itu dan membukanya, aku masuk. Lalu duduk bersama mereka, makan dengan bersama mereka. Luar biasa itu. Tuhan sedang menantikan ketukan pintu hati kita, supaya itu menjadi lahan, tempat yang subur kasih setianya yang sudah dia singkapkan dalam kehidupan kita.
Disebutkan lagi, minum dari sungai kesenanganmu, mengalir yang menyenangkan. Jadi bisa dikatakan firman Tuhan ini adalah sajian yang datang dari restoran iman, makan minum secara rohani. Tapi kita juga diajari berdoa. Doa Yesus, berikanlah makanan kami secukupnya. Tapi kehidupan rohaninya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang lain. Jadi ada balance, keseimbangan antara kebutuhan jasmani kita dengan imani kita. Ternyata orang hanya berdoa saja pun, Tuhan berikanlah bagi kami makanan, lalu amin katanya, tidak akan tersaji di situ makanan. Berarti ada usaha, ada perjuangan, ada kesempatan untuk meraup berkat Tuhan melalui kasih setianya yang nyata bagi kehidupan kita. Dan sebaliknya juga, kalau kita hanya mengenyangkan, makan minum untuk kebutuhan jasmani saja, kita perhatikan. Orang Batak kan bisa jadi lain. Kalau pesta makan saksang, kan begitu. Sudah lembut awalnya, tapi karena datang saksang yang dicampur dengan nadi gotai katanya, muncullah darah tinggi, muncullah yang lain, terakhir jadi darah gula, kan begitu. Karena itulah Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati itu tulus, lembut, suci, tak bernoda, kan begitu. Tapi kalau ular itu cerdik dia, tapi coba kita libas dulu ular ada di depan kita. Dia cerdiknya itu dia tunjukkan. Kita kira sudah mati, tapi ekornya masih bergerak. Akhirnya nanti dia akan pulih dan dia lari cepat begitu. Makanan jasmani dan makanan rohani yang seimbang itu, itulah yang bersumber dari, disebutkan pemazmur, sumber hayat yang menjadikan kehidupan adalah Allah, dan dia juga lah sumber kehidupan segalanya bagi yang diciptakannya. Sehingga setiap orang yang berlindung pada Tuhan akan senantiasa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir daripada pesan pemazmur untuk kita aplikasikan nantinya adalah, dalam terangmu kami melihat terang. Apa artinya? Kalau ketika Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 itu mengatakan, aku adalah terang dunia. Dialah sumbernya. Dialah matahari. Dialah bintangnya. Dialah sumber terang yang sebenarnya. Tapi ketika Tuhan sudah menugaskan bahwa aku mengasihimu sampai kepada akhir zaman, disebutkan, kamulah terang dunia. Kota yang terletak di pucuk gunung tidak akan tersembunyi, kan begitu. Tidak ada orang mungkin mau bahwa pelita yang menyala itu ditutupi dengan kaleng sehingga cahaya tidak berkelihatan. Itulah yang kita mau nyatakan dalam kehidupan ini. Pesan pemazmur yang 8 ini bagi kita Bapak Ibu hendak mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kuasa dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kebutuhan kehidupan kita. Karena itu juga kita mau melihat, karena Tuhan adalah kasih dan setia, kasihnya tidak berakhir, tak berkesudahan, dan juga bahwa setianya nyata dalam kehidupan kita, maka dari kecil kita diajari. Coba kita perhatikan apa yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi orang percaya. Dari apa? Dari perkataanmu. Artinya perkataanmu itu di situ karena kasih setia Tuhan sudah dinyatakan bagimu, dipelihara itu dalam kehidupan imanmu, itu akan menjadi berkat.
perkataanmu menjadi berkat. Perkataanmu berkuasa untuk menyenangkan kasih Tuhan bagi sesama. Kemudian dari tingkah lakumu, jangan pula lain di bibir, lain di hati. Lain yang dikatakan, lain pula yang dikerjakan. Itu namanya lain-lain. Tapi kita mau beda. Karena itu perbedaan orang yang menunjukkan tingkah lakunya, perilakunya hidup di dalam kasih setia Tuhan. Hidupnya akan memberkati. Semakin dia menjadi berkat dan memberkati orang, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dari kesetiaanmu, setialah. Dari kasihmu, saling mengasihilah. Itulah hukum yang tadi. Dari kehidupanmu atau kesucianmu, hidup tak bernoda, hidup yang tidak sempurna. Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna, sebab Bapamu di sorga adalah sempurna. Bapa yang sempurna itu, walaupun tidak ada yang sempurna di bumi, melalui perenungan pemazmur, kasih Tuhan tadi, setia Tuhan itu, dia nyatakan dalam Epifanias kehidupan kita. Karena itu, bagi kita semuanya umat tebusan Tuhan, bahwa kasih dan setia Tuhan itu adalah ungkapan minggu kedua Epifanias ini yang harus menjadi ada tumbuhnya di lahan yang subur hati kita. Karena dari hatilah kita memikirkan, dan dari memikirkannya kita lakukan, sehingga tangan kita akan berdoa, sehingga mengatakan begitu hebatnya Tuhan yang memberkati kehidupan. Karena itu kita lakukanlah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah kebenaran mutlak yang tidak bisa digantikan dengan kuasa lain. Walaupun orang sedang berfilsafat, memikirkan ini, hukumnya begini, analisanya begini, terjadinya begini, endingnya nanti begini, itulah tujuan hidup kita. Tapi kalau Tuhan katanya, siapa yang bertumbuh di dalam kasih setiaku, dalam pemeliharaanku yang sampai akhir zaman dalam kehidupan umatku, dia akan berada bersama-sama aku. Dan dia akan di dalam kebersamaan dengan aku menunjukkan Allah itu disaksikan sebagai yang sungguh luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman, dari hati, berlandaskan kasih oleh kuasa roh, oleh karunia roh yang ada pada kita. Jika suaramu bisa kau sumbangkan bagi gereja, bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Jika bunga yang ada di altar bisa kau berikan untuk keindahan dan menyejukkan peribadahan kita, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika beres kewajibanmu untuk GKPA, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita bersaksi tentang kebenaran satu-satunya Yesus dan kita beritakan dia, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya pengembangan sedang viral, mau dikerjakan distrik 4. Makanya kita sedang fokus kepada perluasan gereja Tuhan melalui jemaat Angkola, karena kasih setianya hadir di tengah-tengah kerajaannya yang dinyatakan melalui GKPA. Sekarang Amang Inang, apa yang mau kita katakan? Mari semakin besar, bertumbuh di dalam Tuhan, makin semakin kuat untuk mendukung pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lipat gandakan orang-orang dimenangkan jiwanya untuk Kristus. Mari dan mari bergabung. GKPA juga akan unggul dalam kebersamaan. Menjadi jemaat yang unggul dalam kebersamaan. Itulah harapan kita. Secara pribadi, di dalam kehidupan orang-orang yang bertumbuh dalam GKPA,
kita gerakkan bersama saudara. Kita ingat saudara kita tempat lain. Diberitahukan ada di sana. Akan ada bekerja nanti. Orang-orang yang akan mengumpul. Mudah dong doa manginang anak kota di Kalimantan. 10 halak pe. Ada dari daerah Maracar 10 orang di situ. Ada dari daerah Semarang 10 halak. 40 halak. Mungkin saja GKP akan ada di situ. Mungkin juga ada di luar negeri. Jadi kita bukan lagi Huria Nameneki, tapi menjadi gereja yang unggul. Tuhan kiranya memberkati sekali lagi dari hati berlandaskan kasih oleh kuasa kebaikan Tuhan. Nyatalah kasih setianya. Itulah Epifanias yang kita rayakan secara iman di dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan untuk melakukan mengasihi, memberitakan firman, mengembangkan perlagutan, dan kita menjadi besar dan unggul bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Yesus yang adalah kasih yang besar dan luar biasa. Di tengah-tengah Engkau menyatakan kasih itu sudah nyata di bumi milik ciptaan Tuhan. Engkau mengajak kami untuk menjadi berkat dan memberkati sehingga mengajak orang-orang semakin berlipat ganda untuk datang menerima berkat yang luar biasa yang daripadamu. Melalui hukum kasih-Mu, orang akan mendapatkan keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan, meskipun kami beribadah saat ini dalam virtual, tapi kami yakin teknologi ini pada saat kami sangat takut oleh karena pandemi COVID yang sudah bermutasi, bahkan Omikron yang sudah semakin dekat di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Sebenarnya kami tidak perlu takut, tapi kami mewaspadainya supaya bukan kami menjadi penular daripada Omikron itu atau jemaat Tuhan terkena oleh virus Omikron ini yang sudah bermutasi bermacam-macam, tapi kami yakin dengan sungguh-sungguh untuk melakukan prokes. Di situ juga kami sedang mengasihi umat Tuhan, mengasihi diri kami sendiri. Dan di situ kami dalam kasih itu akan mulai bergerak memprogramkan pelipat gandaan orang-orang untuk semakin datang kepada Tuhan, untuk datang kepadamu menerima berkat keselamatan itu. Roh-roh karunia yang kami miliki yang berbeda itu, karunia roh yang kami miliki yang berbeda itu. Jika kami bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Jika kami mengajar untuk kemuliaan Tuhan. Jika kami memberitakan firman untuk kemuliaan Tuhan. Jika kami baik, berbuat baik, itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya kiranya dapat kami lakukan itu dalam kebersamaan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati persekutuan kami dalam Epifanias minggu yang kedua ini. Berkati umat Tuhan di Surabaya yang butuh untuk semakin menambah secara kuantitas dan juga secara kualitas. Kami boleh bersama-sama menjadi umat tebusan Tuhan yang terpilih dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami sungguh yakin Tuhan, meski ada halangan-halangan melalui ibadah virtual ini, tapi jika kami akrab dengan Tuhan, akrab dengan sesama, meskipun terputus karena sinyal terkadang tidak benar menyampaikan pesan ini sampai kepada pendengarnya, kami yakin Roh akan menyempurnakannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 408. Pada saat bernyanyi itulah kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Biarkan aja gitu. Jalanku yang beriring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Duka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Duka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tertekan, dari jalan di depanku datang air yang sedang. Dari jalan di depanku datang air yang sedang. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berepifanias. Kasih Tuhan dan setianya menyertai kita semua. Oras. Amin. Oras. 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 Jangan di-mute suaranya. Jangan di-mute suaranya. Kebetulan ini ada penggembalaan 2 orang dan Amang Sekjen juga sedang ada di bawah karena pelantikan lembaga PI. Gimana? Nanti kita sambung komunikasi kita. Amang Oke, Guru Parlahutan dan semua Sintua. Oke, Mang. Boleh? Oh, Oke. Oke. Oke, Mang. Tuhan Yesus baik, memberkati. Amang. Oke, Baik. Oras, sama. Terima kasih, Oras, Mang. Oras. sama. Selamat hari Epifanias. Selamat hari Minggu. Yo. Oras. Selamat